kuat kan ya puasanya. Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih, kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih, ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot, terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal. Udah mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu. Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi disitu gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film. Gue duduk di pojok ke jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjir. Kayak singkat cerita, pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan sebelum ada flyover, jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah gak tau lagi deh. Gue udah berasa bukan mau turun, tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih, dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan sama gue ke masjid dekat rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat ngeliat, dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk itu gue udah merasa diperhatiin, ini GR banget tuh. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang memperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli karena ya udah, kayak maksudnya siapa tahu emang pengen lihat-lihat aja gitu kan, namanya bocil-bocil kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Terus gue kayak pikir, bisa bocil-bocil zaman sekarang pada rajin banget nih, pada maunya di samping depan, karena gue dulu kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat taraweh, di mana nih bocil-bocil yang ada di samping gue sama di depan gue, mereka tuh bisik-bisik. Abis itu mereka nengok ke belakang ganti-gantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita kita udah mulai sholat taraweh, dan mereka nih bawa handphone, dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas rakaat berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat taraweh nih. Lo bayangin, gue jadi kagak khusyuk gitu, kayak mereka tuh selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu gak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu, dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan ke foto, abis itu kayak selesai tarawih nih mereka langsung ngomong ke temen ini kayak ketawa-tawa gitu, kayak kan gue jadi itu muka gue kayaknya komuk apa gimana ini, santai aja gitu, kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mah 10.000 gitu buat gue beli somai. Coba siapa yang pernah cobain permen coklat ini? Ya ini tuh permen coklat tapi bentukannya kayak watak lu semua. Apaan tuh kan? Gue pertama kali nyobain ini di kelas 4 SD, dan di kelas itu gue yang pertama kali mencoba dan membawa makanan ini ke sekolah gue. Jadi gue nemuin ini tuh di Senturinya Margo waktu itu habis balik dari Sanggar. Kalian tahu kan kalau gue pernah Sanggar. Nah itu waktu itu baliknya gue ke Margo sama gue, terus ke Senturi, mak gue lagi nyari apa gue lupa. Terus gue melihat permen itu yang tadi, permen coklat. Gue melihat kayak ih sesuatu yang baru unik, gue beli lah. Itu hari Minggu, besokannya ke sekolah dong gue bawa tuh permen dengan niat hati emang ingin pamer. Dan bener aja dugaan gue, teman-teman kelasan gue pada kepo kayak ih itu apa itu apa. Jadi pas istirahat gue makan kan, gue sengaja tunjukin ke mereka semua. Terus mereka kira gue makan batu. Gue bilang enggak, ini tuh permen coklat, tuh mau nih cobain aja, gue kasih. Terus kayak mereka tuh langsung kayak seneng dan kayak wah keren banget ini makanan, kayak bentuknya lucu, unik, batu tapi ternyata ada coklat. Nah gue ngeliat ekspresi mereka yang senang, dan kayak gue jadi ikutan kayak gue keren banget tuh makanan ini. Ngerti gak sih, kayak pamer gue berhasil nih. Akhirnya gue kasih ke satu kelas tuh, gue suruh cobain semua. Gue beli cuma 1 bungkus ya, karena kan emang ya elah gue beli pakai duit gue sendiri, mana ada duit gue banyak. Itu kayaknya harganya tuh belasan ribu, hampir 20.000 apa 20.000 gue lupa, pokoknya lumayan lah gitu, karena itu gue pakai tabungan gue. Jadi kayak gue cuma beli 1, udah habis mereka minta lagi, Pi besok bawa lagi dong. Buset, dikira duit gue tinggal metik kali ya. Cuma permasalahan waktu SD itu gue gak ngerti kenapa gue punya sifat yang kayak gue tuh suka banget jadi pusat perhatian. Kayak tadi tuh misalnya gue bawa makanan terus semua
semua orang suka sama makanan itu, terus akhirnya tiap hari mereka minta ke gue, dan gue suka lah. Intinya energi dari itu yang kayak mereka tuh ke gue gitu. Maksudnya aduh gimana ya, gue contohnya sih kayak gue tiap hari ditunggu tuh di kelas gara-gara pengen bawa coklat. Jadi kayak setiap Senin tuh mereka semua menunggu kehadiran gue untuk meminta coklat. Sampai di mana akhirnya itu kagak dijual lagi tuh, bisa kita kukus, udah nggak ada lagi tuh, bisa gue ratain atau gue pamerin ke temen-temen. Berapa nih? Kalian semua pernah pamer apa ke temen-temen kalian waktu kalian di Empat. Health is life. Iya. Keep yourself. Gue yakin gak cuma gue doang, beberapa dari kalian pasti pernah ketemu